Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di video kali ini dengan saya Kang Asep Bruder. Semoga sahabat-sahabat semuanya dalam kondisi tenang, dalam kondisi sehat jiwanya, semangat jiwanya. Karena semangat jiwa ini adalah akar daripada kekuatan kita. Semangat jiwa, sehat jiwa kita, insya Allah fisik pun akan ngikutin sehat. Ketentraman dalam hidup, semangat dalam hidup ditentukan oleh semangat dan sehatnya jiwa kita, bukan dari sehatnya fisik kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kenapa demikian? Karena penyakit fisik ini udah lumrah, biasa saja. Setiap setahun 2, 3, 4 kali musim sakit, musim pandemik, musim pancaroba. Jadi wajar kalau kita sakit. Kenapa juga? Karena daya tahan tubuh kita secara medis senantiasa menurun, meningkat, menurun, meningkat. Pada saat menurun maka kita akan senantiasa sakit fisiknya. Jadi kalau kita mikirin gimana sehat fisik seterusnya, akan sulit dirasakan, akan sulit didapatkan. Maka Al-Quran, Allah dan Rasulnya selalu mengingatkan kepada kita bagaimana psikis kita, hati kita, kolbu kita, jiwa kita tetap bisa cenderung sehat. Kalau jiwa bisa sehat seterusnya, kalau bisa menjaganya. Tapi kalau fisik itu tidak akan bisa sehat seterusnya. Sampaikan kepada saya siapa kira-kira yang ahli medis, yang dianggap sebagai profesor, dianggap sebagai dokter yang sangat luar biasa di seluruh dunia, yang gak pernah sakit fisiknya. Ada? Nah, oleh sebab itu kita jangan berharap fisik kita sehat terus, tetapi kita boleh berusaha, berikhtiar supaya fisik kita sehat dan jiwa kita sehat. Dan yang paling kita, kalau kita fokus memperbaiki jiwa kita supaya tetap semangat, tetap sehat, perbaiki iman kita, perbaiki tauhid kita, maka insya Allah ketika tauhid kita baik, maka penyakit-penyakit fisik kita, penyakit-penyakit batin kita, penyakit rohani kita, penyakit hati kita akan sirna. Ya, seperti iri, dengki, ujub, riya, takabur, putus asa, gelisah, gundah, kemudian stres, depresi, minder, itu semuanya penyakit psikis kita, penyakit dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Berakar dari mana penyakit semua itu? Dari ketauhidan yang lemah. Nah, contoh, kita nggak bisa sabar, sehingga membuat kita penyakitan di dalam jiwa kita, dan akhirnya penyakit ke tubuh kita. Emosian, sensitif, cepat marah, itu penyakit dalam hati kita, kejiwaan kita, sehingga berpengaruh kepada tensi tinggi, asam lambung meningkat, dan lain sebagainya. Maka dari itu yang harus diperbaiki adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar adalah orang yang yakin bahwa semuanya udah diukur oleh Allah. Setiap ujian udah diukur oleh Allah, dan setiap kesabaran akan bersama dengan Allah. Maka orang yang yakin bahwa setiap sabar akan bersama dengan Allah. Allah sangat sayang kepada orang yang bersabar, Allah sangat sayang kepada orang yang tawakal, maka tidak ada celah lagi untuk kita tidak bisa sabar. Maka sabar itu adalah obat kita supaya jiwa kita tetap sehat. Kemudian orang yang putus asa, kenapa putus asa? Karena ketauhidannya lemah. Kenapa? Karena merasa bahwa segala yang terjadi adalah bukan karena Allah, tapi karena dia nih, karena gara-gara dia nih, gara-gara nyalahin orang. Nah, padahal orang yang bertauhid adalah ketika ada yang terjadi sesuatu, penyakit terjadi kepada kita, kemudian kecelakaan terjadi pada kita, langsung, ya Allah, ini salah saya, dan ini pasti Engkau sedang menegur diri saya supaya saya kembali kepadamu.
Ketika ada yang menyakiti pun sama demikian. Orang yang bertauhid kepada Allah, ketika ada yang menyakiti, gak bakal menyalahkan orang lain. Pasti introspeksi diri, kenapa saya disakiti sama orang. Orang tidak menyakiti diri kita, tapi Allah menggerakkan orang itu untuk menyakiti diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung kepada makhluk itu, tidak berharap kepada makhluk itu, tapi berharapnya kepada As-Samad, Allahus Samad. Putus asa, sombong, minder, itu semuanya ketauhidan yang sedang lemah. Kenapa demikian? Karena kita fokusnya kepada penilaian manusia, kepada penilaian hamba. Nah, yang sedang sakit sekarang, gak usah khawatir, yakinlah kepada Allah. Sakit itu dari Allah, munculnya dari Allah, ya, dengan izin Allah. Tapi pasti yang undang penyakit itu adalah diri kita. Apa yang undangnya? Kita undang penyakit dengan salah makan, kita undang penyakit dengan pikiran yang sombong, dengan iri, dengki, itu mengundang penyakit. Dengan menzolimi orang lain, menyakiti orang lain, menipu orang lain, itu mengundang penyakit, mengundang musibah, mengundang bencana. Jadi yang mengundang penyakit dan kesulitan serta bencana itu bukan tiba-tiba Allah memberikan, enggak, kita yang mengundangnya kalau model kita. Tapi kalau para nabi, para rasul tidak diundang oleh beliau penyakit itu, tetapi sungguh-sungguh adalah cinta dan sentuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kepada orang yang kufar, yang jauh dari Allah, tidak beriman, itu betul-betul diundang oleh dirinya karena kekufurannya. Sahabatku, kita harus yakin, harus optimis, harus yakin, percaya diri bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang harus indah, harus penuh dengan manfaat, harus penuh dengan ketaatan. Dari hari ke hari kita tingkatkan ketaatan, kepada Allah, ibadah kita, iman kita harus meningkat. Kemudian kita tambahkan manfaat apa yang harus diberikan kepada orang banyak. Ikhtiar kita maksimalkan, berdagang itu adalah ibadah, berbisnis adalah ibadah. Kemudian berumah tangga adalah ibadah, bersahabat adalah ibadah. Kemudian memberikan informasi yang baik kepada orang lain itu ibadah. Mengajak taat kepada orang lain itu adalah ibadah. Kemudian banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan yang membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Insya Allah ketika kita menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran, mengajak taat, itu Allah sesungguhnya kita sedang menolong ajaran agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di hari yang semangat ini, semangat lagi, optimis, yakin, percaya diri. Sirami hati kita, jiwa kita dengan ilmu. Perbanyak kita mencari ilmu dari para ulama. Ulama yang ketemu langsung, ulama yang di YouTube. Silakan ambil, banyakin ilmu supaya iman kita tetap meningkat terus. Nah, iman kita meningkat itu cirinya adalah kita senang untuk berbuat baik, kita benci dengan berbuat maksiat, dan kita ada aja jalan untuk berbuat baik kepada sesama. Insya Allah. Demikian, semangat terus, optimis, dan senyum. Jangan lupa minum air manisnya, minum air putihnya, minum nasinya, supaya semangat, optimis, yakin, ada energi dalam fisik kita. Jadi fisik kita harus kuat, dan iman kita, jiwa kita harus 3 kali lebih kuat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.